Shalom saudara-saudari, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tema untuk kita, yaitu membaca Alkitab. Di sini perlu kita ketahui dan mempelajarinya apa saja bagian-bagian dalam Alkitab, dan juga gimana cara membaca Alkitab yang benar dan waktu yang baik dalam membaca Alkitab. Yang pertama, bagian-bagian dalam Alkitab terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama disebut Perjanjian Lama, bagian yang kedua disebut Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah bagian pertama dalam Alkitab yang terdiri dari 39 kitab. Pertama, kitab-kitab Taurat meliputi 5 kitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Sebab kitab Taurat ini berisi tentang perintah-perintah, undang-undang, dan hukum-hukum yang membentuk Taurat. Kedua, kitab sejarah meliputi 12 kitab, mulai dari kitab Yosua sampai kitab Ester, mencatat sejarah bangsa Israel mulai dari masuknya mereka dari tanah Kanaan sampai kembalinya mereka dari pembuangan. Sebab itu kitab-kitab ini disebut kitab-kitab sejarah. Ketiga, kitab-kitab Kidung meliputi 5 kitab, yaitu dari kitab Ayub sampai kitab Kidung Agung, memuat berbagai pengalaman rohani yang berbeda-beda dari umat Allah yang ditulis dalam bentuk puisi. Keempat, kitab-kitab para nabi meliputi 17 kitab, mulai dari kitab Yesaya sampai Maleakhi, ditulis oleh nabi-nabi, dan isi pokoknya ialah nubuat-nubuat mengenai bangsa Israel, bangsa kafir, dan Kristus. Sedangkan Perjanjian Baru adalah bagian kedua Alkitab yang terdiri dari 27 kitab. Kitab pertama yaitu kitab sejarah yang meliputi 5 kitab, mulai dari Injil Matius sampai Kisah Para Rasul, tentang pergerakan murid-murid di bumi setelah Tuhan naik ke surga. Kedua, surat-surat kiriman meliputi 21 kitab, dari kitab Roma sampai kitab Yudas, surat yang ditulis oleh para rasul kepada gereja-gereja atau kepada orang saleh berorangan, khususnya membicarakan tentang gereja, kondisi yang wajar atas hayat dan kehidupan rohani gereja serta umat saleh. Ketiga, kitab nubuat. Satu-satunya kitab nubuat dalam Perjanjian Baru adalah kitab Wahyu, yang merupakan kesimpulan dari Perjanjian Baru dan juga merupakan kitab terakhir dari seluruh Alkitab. Kitab ini memuat nubuat-nubuat menjadi gereja Bani Israel, dunia, kedatangan Kristus kedua kali, kesudahan iblis atau setan, penghukuman terakhir, zaman yang akan datang, dan kekekalan abadi. Poin kedua, cara membaca Alkitab. Alkitab adalah firman Allah, sifatnya ilahi dan rohani. Jadi kita sebagai orang Kristen yang sejati harus tahu cara membaca Alkitab dan juga wajib membacanya setiap bagian dari keseluruhan isi Alkitab yang mengenai firman Tuhan yang hidup itu. Nah, yang pertama, dalam membaca Alkitab harus dengan akal budi. Lukas pasal 24 ayat 45 mengatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Membaca Alkitab, pertama-tama kita harus menggunakan akal budi kita untuk memahami kalimat yang ditulis dalam bahasa manusia dan memahami maknanya. Yang kedua, membaca dengan hikmat, atau Efesus pasal 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat ini memperlihatkan kepada kita bahwa hikmat itu bukan kita miliki secara alamiah, melainkan kita peroleh melalui doa. Hikmat dalam roh ini lebih dalam dan lebih tinggi daripada akal budi dalam pikiran kita, memahami kebenaran dalam Alkitab dengan hikmat dalam roh kita. Yang ketiga, menerima dengan roh, atau kitab Efesus pasal 6 ayat 17 sampai 18. Dan terimalah firman Allah dengan segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Pada ayat ini kita diberitahu untuk menerima firman Allah melalui doa dan di dalam roh, dan juga menunjukkan kepada kita bahwa kita harus melatih roh kita dengan membaca Alkitab dan menerima firman Allah yang hidup itu. Keempat, doa baca. Jalan lain yang singkat, rohani, dan paling bermanfaat untuk membaca Alkitab adalah doa baca. Kita mengambil teks Alkitab sebagai doa dan kemudian mendoa bacakannya.
Tidak saja kita membaca dan berdoa dengan berkesinambungan atau berdoa dan membaca dan berdoa, tetapi juga secara langsung mengalihkan teks yang kita baca menjadi kata-kata doa yang dengannya kita berdoa. Nah, ketiga, waktu membaca Alkitab. Kita boleh membaca Alkitab setiap saat dan melakukannya kapan saja. Tetapi kita perlu tahu, pada umumnya waktu yang terbaik untuk membaca Alkitab adalah pagi hari, sebelum kita berkontak dengan banyak orang atau berbagi perkara, dan akan lebih baik lagi bila membaca dengan diiringi dengan doa. Nah, jadi saudara-saudari, ketika kita membaca Alkitab itu, jangan dengan seperti orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Ketika kita itu ingin lebih mendalami atau ingin berkontak dengan Kristus atau melakukan sesuatu keintiman dengan Kristus, ya kita harus membaca dengan sendiri di dalam kamar, bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Karena ketika kita itu datang kepada Tuhan dengan secara sendiri, Tuhan akan menerima apa yang kita doakan, apa yang kita pergumulkan kepada Tuhan. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen yang setia dan percaya kepada Kristus, maka lakukanlah apa yang menjadi kehendak Kristus dalam diri kita. Dan poin yang paling penting di dalam membacakan Alkitab, gimana cara membaca Alkitab yang benar dan yang tepat. Nah, ketika kita sudah tahu dan kita bahas dari awal, dari atas, maka dari sini saudara-saudari, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, maka lakukanlah itu yang menjadi tanggung jawabmu. Apalagi kamu yang sudah mengenal Kristus. Bedakanlah dirimu dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Seperti pada halnya orang-orang yang tidak mengenal Kristus, kita mengajarkan atau kita memberitahu tentang Kristus kepada mereka, mereka tidak akan percaya. Maka dari situ kamu tahu bahwa kita beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Maka kamu yang percaya dengan Kristus, jadilah menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi orang yang hikmat dan orang yang bijak dan memiliki hati yang baik dan pikiran yang baik untuk menjadi saluran dari firman Tuhan itu kepada banyak orang. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.